Baik, selamat pagi semuanya. Saya membuat rekaman video ini untuk menjelaskan materi Mekanika Industri 1 yang berkaitan dengan ujian akhir semester. Terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah gaya terdistribusi, dan bagian yang kedua adalah analisis struktur, dan bagian yang ketiga adalah internal force pada balok. Jadi nanti soal UASnya ada 3 buah. Soal nomor 1 adalah yang berkaitan dengan gaya terdistribusi, dan soal yang kedua adalah analisis struktur, dan soal yang ketiga adalah internal force pada balok. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya terdistribusi. Nah, ini gaya terdistribusi ada di chapter 5 di buku yang telah diberikan saat di kelas, yang bentuk e-book karangan Ferdinand dan kawan-kawan. Langsung saja ke contoh soal. Pada gambar 1 ditampilkan sebuah balok yang mengalami pembebanan terdistribusi dari titik A ke titik K sebesar 2 kN per meter dan gaya terpusat di titik L sebesar 4 kN. Tentukanlah gaya reaksi tumpuan A dan B. Ini adalah baloknya, balok A ke B, kemudian ditumpu oleh tumpuan A dan tumpuan B. Tumpuan A adalah tumpuan pin, tumpuan B adalah tumpuan roll. Kemudian dari titik A ke K mengalami pembebanan terdistribusi sebesar 2 kN per meter. Kemudian gaya terpusat di titik L sebesar 4 kN. Nah, ini adalah jaraknya. Dari A ke K 4 meter, K ke L 2 meter, L ke B 2 meter. Langkah pertama kita menyederhanakan soalnya. Gaya terdistribusi dari titik A ke K adalah 2 kN per meter. Gaya terpusat di titik L sama dengan 4 kN. Yang ditanya berapa gaya reaksi tumpuan A dan B, atau FAX, FAY, dan FBY. Apa FAX, FAY, dan FBY ini yang akan kita cari dan akan kita bahas di soal ini. Langkah pertama adalah membuat diagram benda bebas atau free body diagram. Kita lepas balok dari tumpuannya. Nah, jadi balok ini beserta gaya-gaya yang bekerja tadi itu satu kesatuan. Kemudian kita lepas dari tumpuannya. Maka inilah yang disebut dengan diagram benda bebas. Semuanya. Mungkin pertanyaan timbul, kenapa ada gaya-gaya di sini? Inilah gaya-gaya yang timbul ketika balok dengan tumpuannya dipisah. Saya jelaskan dari sini. Jadi gaya FAY ini adalah gaya yang timbul akibat beban yang bekerja pada si balok, maka si balok akan memberi tekanan pada si tumpuan A. Tumpuan ini akan tertekan sebesar FAY. Maka si tumpuan akan memberikan reaksi ke si balok sebesar FAY juga, dengan besar yang sama dan arah yang berlawanan. Tadi arahnya ke bawah, sekarang arahnya ke atas. Besarnya sama. Berarti ini adalah aksinya, ini adalah reaksi. Maka reaksi tumpuan si A ke si balok adalah salah satunya adalah FAY. Karena ini adalah tumpuan pin, maka dia bisa menahan 2 buah gaya. Satu gaya terhadap sumbu X, satu gaya terhadap sumbu Y. Ini tadi sumbu Y. FAY itu maksudnya gaya di titik A terhadap sumbu Y. Sekarang gaya di titik A terhadap sumbu X. Kita buat saja dulu yang terhadap sumbu X itu ke kiri, misalnya di sini, yang warna hijau ini. Maka si tumpuan nanti akan memberikan reaksi di titik A ke kanan sebesar FAX. Oke, sekarang di titik A pada balok AB ini sudah ada 2 gaya reaksi tumpuan, yaitu FAX dan FAY. Ini nanti yang akan kita cari. Kemudian kita lihat di titik B atau di tumpuan B.
Ini tumpuan B adalah tumpuan roll. Kalau tumpuan roll, dia hanya bisa menahan gaya yang tegak lurus terhadap permukaan tumpuan, karena dia hanya bisa menahan secara vertikal. Kalau dia ada roll seperti ini, seandainya ini didorong, maka ini akan bergeser, sehingga dia tidak bisa menahan gaya, itu artinya. Maka dia hanya ada satu. Tadi si balok mengalami pembebanan, yaitu beban terdistribusi dan beban terpusat, maka si balok akan memberi tekanan terhadap si tumpuan sebesar FBY. Ini, maka si tumpuan akan memberikan reaksi sebesar FBY terhadap balok di titik B. Besarnya sama, arahnya berbeda. Sekarang reaksi tumpuan si B adalah FBY. Maka yang kita cari itu adalah FAX, FAY, dan FBY. Nah, tadi saya sudah sampaikan yang mana diagram benda bebas. Diagram benda bebas adalah semua balok ini beserta gaya-gayanya, baik itu gaya yang sudah diketahui ini, dan gaya yang belum diketahui, itu reaksi tumpuannya ini. FAY, FAX, dan FBY. Inilah semuanya diagram benda bebas yang di dalam kotak ini. Yang si tumpuan ini nanti kita tidak perlu bahas lagi, karena kita fokus pada si balok. Kemudian langkah yang kedua, mengubah gaya terdistribusi A ke K tadi menjadi gaya terpusat. Caranya bagaimana? Caranya adalah menghitung luas gaya terdistribusi tersebut. Artinya luas gaya terdistribusi itu sama dengan gaya terpusat. Perhatikan yang warna merah ini. Yang warna merah. Kita cari luasnya. Kalau kita lihat ini bentuknya jadi persegi panjang. Panjangnya 4 meter, lebarnya 2 kN per meter. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Katakanlah ini panjangnya 4 meter, berarti 4 meter, lebarnya adalah 2 kN per meter. Atau 2 kN per meter dikali dengan 4 meter. Meternya saling menghilangkan, sisa kilonewton. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti 8 kN. Sekarang gaya terpusat itu sebesar 8 kN sebagai pengganti gaya terdistribusi. Pertanyaannya adalah, posisi 8 kN itu berada di mana? Jawabannya berada di titik tengah gaya terdistribusi. Kalau A ke K adalah 4 meter, berarti gaya terpusatnya ada di titik tengah, berarti di 2 meter dari titik A. Di sini. 2 meter dari titik A. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang balok tersebut sudah berubah. Tadi di sini gaya terdistribusi. Sekarang dia sudah menjadi gaya terpusat. 8 kN. Jaraknya dari titik A berapa? 2 meter. Karena dia sudah pasti berada di titik tengah. Kemudian ini tetap. FBY, FAY, FAX tetap. Sekarang kalau gaya yang bekerja itu adalah sudah gaya terpusat, ini dan ini, maka kita sudah bisa menghitung reaksi tumpuannya. Kemudian kita memasuki langkah yang ketiga, yaitu menampilkan keseimbangan statis untuk menghitung reaksi tumpuan. Apa itu keseimbangan statis? Rumusnya ada 3, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen di suatu titik sama dengan 0. Itulah rumus-rumus dalam keseimbangan statis. Kita tinjau satu persatu. Sigma Fx sama dengan 0. Apa gaya yang bekerja terhadap sumbu X? Kita cari di sini. Hanya ada FAX. Karena dia bekerja di sumbu X hanya FAX. Maka masukkan gaya-gaya terhadap sigma Fx, hanya ada FAX. Kemudian 0 sama dengan ini, berarti FAX sama dengan 0. Tidak ada gaya lain yang menahan si FAX, berarti FAX-nya sama dengan 0. Selesai. Tadi juga ini sudah dijelaskan di sini. Kalau dia ke kanan, arah panahnya positif. Kalau dia arah panahnya ke kiri, dia negatif. Kalau ini positif. Kalau misalnya ada gaya yang lain. Sekarang dia nggak ada gaya yang lain, hanya ini, maka dia negatif. Kemudian sigma gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0. Ke atas positif, ke bawah negatif. Lihat gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu Y atau yang vertikal. FAY, FBY, arah panahnya ke atas.
kemudian 4 kN, dan 8 kN arah panahnya ke bawah. Berarti yang positif adalah FAY, FBY, dan yang negatif adalah 4 kN dan 8 kN. Sekarang kita jumlahkan, sigma gaya terhadap sumbu Y harus sama dengan 0. FAY positif, FBY positif, dikurang 8 kN dikurang 4 kN ini, sama dengan 0. Sama dengan ini. Maka FAY tambah FBY, minus 8 ditambah minus 4, itu sama dengan minus 12 kN. Sama dengan 0, berarti FAY tambah FBY, minus 12 pindah ke ruas kanan, itu menjadi 12 kN. Kemudian kita tinjau sigma momen di suatu titik. Nah, di sini titik yang kita tinjau adalah di titik A. Berarti sigma momen di titik A sama dengan 0. Berlawanan arah jarum jam sama dengan positif, searah jarum jam dia negatif, atau counter clockwise positif dan clockwise negatif. Apa rumus momen? Rumus momen adalah gaya dikali dengan jarak yang tegak lurus. Momen di titik A akibat FAY itu sama dengan 0 karena jaraknya adalah 0. Momen di titik A akibat FAX sama dengan 0 karena jaraknya ke titik A sama dengan 0, artinya ini tidak pengaruh. Maka yang pengaruh adalah gaya yang lain yang punya jarak terhadap titik A, yaitu 8 kN. 8 kN memiliki jarak 2 meter dari titik A tadi, karena ini di titik tengah di antara A ke K, 2 meter. Ini jaraknya ke sini 2 meter, ini 8 kN, panahnya ke bawah, berarti momennya karena gaya dikali dengan jarak, berarti dia akan memutar seperti ini. Mutar terus, berarti searah jarum jam. Kalau searah jarum jam hasilnya adalah negatif, maka di sini negatif. Minus 8 kN dikali 2 meter. Selanjutnya yang 4 kN. 4 kN jaraknya atau di titik L ke titik A adalah 4 meter ditambah 2 meter atau 6 meter. Berarti dia akan mutar ke si titik A dengan jarak 6 meter. Ini searah jarum jam. Berarti minus 4 kN dikali dengan 6 meter. Kemudian si FBY, dia akan mutar ke atas dengan jarak 4 meter tambah 2 berarti 8 meter. Hasilnya positif karena dia CCW atau berlawan arah jarum jam. Lihat aja arah panahnya. Sehingga FBY dikali dengan 8 meter sama dengan 0. 8 kali 2 hasilnya 16 karena ini minus menjadi minus. 4 kali 6 24 karena ini minus jadi minus. Ditambah FBY dikali 8 meter. Minus 16 ditambah minus 24 hasilnya adalah minus 40 kN meter. Ditambah FBY dikali dengan 8 meter sama dengan 0. Berarti FBY sama dengan, ini pindah ke ruas kanan menjadi sama dengan 40 kN meter. Maka FBY sama dengan 40 kN meter dibagi dengan 8 meter. Meternya saling menghilangkan, maka 40 kN dibagi 8 itu setara dengan 5 kN. FBY sama dengan 5 kN, otomatis si FAY akan kita peroleh. FAY tambah FBY sama dengan 12 kN. Tadi FBY diperoleh 5 kN, maka FAY ditambah 5 kN sama dengan 12 kN. FAY sama dengan 12 kN dikurang 5 kN, maka FAY sama dengan 7 kN. Maka reaksi tumpuannya adalah FAX sama dengan 0 dari sini tadi. FAY sama dengan 7 kN ini. Dan FBY sama dengan 5 kN ini. Jadi ini 5 kN sudah bisa diganti ke sini. FAY tadi 7 kN sudah bisa diganti ke sini. FAX sama dengan 0 di sini 0. Inilah yang disebut dengan reaksi tumpuan. Maka jawaban Anda kalau sudah sampai di sini sudah betul. Apakah perhitungan ini sudah betul? Bisa kita cek. Tadi di sini misal sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0.
Berarti jumlah gaya terhadap sumbu Y harus sama dengan 0. Kita jumlahkan gaya terhadap sumbu Y. FAY 1, FBY. Maaf, FAY tadi dan FBY. FAY tadi hasilnya 7 kN. FBY hasilnya 5 kN. Berarti karena dia ke atas plus 7 ditambah 5 hasilnya 12 kN. Kemudian ini ke bawah, berarti dia nanti minus 8 tambah 4 12, berarti minus. FAY ditambah FBY dikurang 12 kN. FAY tadi 7, FBY tadi 5, berarti 7 ditambah 5 hasilnya 12. 12 dikurang 12 hasilnya 0. Berarti jawabannya sudah betul karena dibuktikan dengan sigma gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0. Baik, contoh soal nomor 1 modelnya seperti ini. Anda pelajari baik-baik. Nanti soal ujiannya yang nomor 1 dari bahan gaya terdistribusi atau yang mirip dengan ini. Baik, sekian untuk ini. Terima kasih.